Saudara dan saudari, saya percaya bahwa kita mempunyai, bukan semua mungkin ada, tapi ada di antara kita pernah mengalami, kalau kamu pergi di airport, lapangan terbang, menunggu di situ ya. Di bank, post office, helikopter, kamu pergi di situ dengan urusan masing-masing. Tapi kamu sampai di sana, tiba-tiba ada bilang officer ya kerja di sana, CEO lain-lain kami mandat aman, berpura sebabnya sistem down dia apa? Komputer ISO lain, audio pun begini pusat kan. Jadi kita kena tunggu lama sedikit kan, tunggu dan bila komputer masih tidak boleh berfungsi, terus dia bilang aman, benar, mulai lagi kita, lain dan kau kendaraan sambung di lepas. Jadi kita tunggu di sana, saudara dan saudari. Kalau komputer yang di bank, telekom, post office tidak berfungsi ya, dengan komputer di pusat, komputer itu tidak dapat digunakan dan tidak ada fungsinya. Jadi begitu juga di dalam hidup kita. Kalau kita tidak bersatu dengan Yesus, kita tidak ada maksud di dalam hidup. Di dalam Injil hari ini, Kristus mengingatkan, Yesus mengingatkan para muridnya dan juga kita bahwa kita harus senantiasa bersatu dengan Dia di dalam perjalanan hidup rohani kita setiap hari. Dan kita mendengar ini di dalam Injil pada hari ini, Yesus dengan jelas mengumpamakan, menyatakan, akulah pohon anggur, Yopuno ikuas anggur, kamu adalah ranting-ranting, kita adalah ranting-rantingnya. Dan tanpa Yesus kita tidak dapat berbuah. Tanpa pohon anggur itu kita tidak dapat berbuah. Dan kita dapat lihat di dalam pembacaan pertama pada hari ini contoh yang jelas. Paulus, dan kita masih di tahun satu Paulus. Paulus sebelum hidupnya adalah membunuh orang-orang Yesus. Tapi bila dia berubah, dia menyatukan dirinya sepenuhnya dengan Yesus. Dan Paulus mengatakan, dahulu sebelum mengenal Kristus, hidupnya sesat. Tapi bila dia mengenal Kristus, dia mempunyai hidup. Dan kita lihat, Paulus sendiri mengatakan, aku hidup, tetapi bukan aku, Kristus yang hidup dalam aku. Jadi kata-kata Paulus ini, saudara dan saudari, selalunya kita lihat sebagai teologi, kita lihat sebagai ajaran resmi gereja, tetapi kita lupa untuk menyatakan kata-kata Paulus ini dalam reality, di dalam kehidupan kita setiap hari.
di mana aku hidup. Tetapi bukan aku, Kristus yang hidup dalam aku. Sepatutnya kita realisasikan, ya, lakukan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah yang dimaksudkan oleh Yesus bila dia mengatakan, ya, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa? Bagaimana kita dapat hidup bersatu dengan Yesus seperti yang diinginkan oleh Yesus? Tiada cara lain, saudara dan saudari. Pertama-tama adalah kita harus hidup di dalam doa. Karena doa cara yang terbaik kita dapat berinteraksi, menyerahkan diri, berkomunikasi dengan Yesus, dengan Tuhan. Maka cara terbaik adalah kita hidup di dalam doa. Kita membaca dan menghayati sabda-sabda Tuhan, firman Tuhan. Ketiga, kita harus merayakan sakramen gereja. Sebagai contoh, Ekaristi itu sendiri. Dan yang keempat, penting, kita harus menjauhi hidup dosa. Kita harus meninggalkan hidup dosa. Dan yang terakhir dan yang terpenting sekali, Rasul Yohanes mengatakan dalam pembacaan kedua pada hari ini, marilah kita mengasihi dengan perkataan, atau marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, Yohanes, kita harus mengasihi sesama. Dan apakah maksud mengasihi sesama ini? Apa itu mengasihi? Apa itu kasih? Mengasihi mungkin kita ada pemahaman tersendiri, tetapi sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan kita apa itu kasih. Kita lihat di dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4 hingga 8. Apa kata Paulus di sana? Dia memberitahu kita apa itu kasih. Kita lihat kata Paulus, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan atau dendam pada orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran.